Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan yang selalu menyertai kita, mengasihi dan menuntun kita. Kita patut bersyukur kepadanya. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 9 Februari tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur penyertaan dan kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Kami akan membaca firman-Mu, Roh Kudus terangilah hati kami, biar kami dapat memahami firman-Mu, dan firman ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Ini kami yang siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai ayat 20. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita saat ini adalah mensyukuri kasih karunia Tuhan. Ada lagu dengan judul Ajaib Benar. Ajaib Benar Anugerah atau Amazing Grace. Lagu ini saudara dikarang oleh seorang pendeta Anglikan Inggris bernama John Newton. John Newton menuangkan kisah hidupnya yang selamat dari kemalangan. Amazing Grace, ajaib benar anugerah, berbicara tentang kelembutan yang ditemukan dalam kasih karunia Kristus. Sebagai manusia, kita tersesat, buta dalam dosa, dan perlu diselamatkan. Kasih karunia Yesus menyelamatkan. Newton menyebut dirinya sebagai bagian dari orang yang bercela. Tetapi Tuhan menemukannya. Dia diselamatkan oleh anugerah Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, demikianlah kasih karunia Allah yang mengubah dan memulihkan hidup manusia dari dosa yang membinasakan. Paulus menyaksikan itu dalam suratnya kepada Timotius, bahwa dirinya di masa lalu
adalah pribadi yang tidak pantas dan tidak layak. Bahkan, ia menyebut dirinya yang paling berdosa. Dahulu ia menghujat dan penganiaya orang-orang percaya. Paulus menangkap, menyiksa, dan membunuh para pengikut Kristus. Namun, kasih karunia Allah dinyatakan bagi Paulus yang tidak layak. Ia memilih dan melayakkan Paulus sebagai rasulnya dan mengutuskan kepada banyak orang. Saudara, Paulus bersyukur karena ia mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah. Walau harus dijerat hukuman karena dosa-dosanya, tetapi Tuhan justru menyatakan kasih-Nya dan mengangkatnya dari jurang keberdosaan. Sebagaimana Paulus, selayaknya kita pun bersyukur atas kasih karunia dari Yesus Kristus. Mari kita juga menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya memulihkan hidup kita. Kita dilayakkan oleh Tuhan melayaninya. Karena itu saudara, pakailah hidup kita untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau boleh menyatakan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan kekal. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Meteraikanlah firman ini di dalam diri kami masing-masing, agar kami kuat dan mampu mewujudkan dengan baik. Engkau memberkati Tuhan untuk semua keluarga kami. Dimanapun mereka berada, kasih-Mu akan terus menyertai. Dan juga Engkau menolong anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka agar bertumbuh dengan fisik yang sehat, iman yang kuat, kasih-Mu bersama dengan mereka. Bahkan pendidikan anak-anak kami, masa depan, cita-cita dan harapannya, Tuhanlah yang mengabulkan agar hidup mereka berkenan bagi-Mu. Engkau juga memberkati untuk semua pekerjaan kami, biarlah dapat kami kerjakan dengan baik, hasilnya memberikan sukacita bagi kami sekalian. Engkau memberkati Tuhan untuk semua orang tua kami dalam usia indah mereka, semoga mereka bahagia dan bersukacita, beria-ria dalam Kristus. Memberkati setiap pergumulan hidup kami, biarlah kami dapat melewatinya dengan tenang, dengan kuat. Memberkati saudara-saudara kami yang sakit agar mereka sembuh. Memberkati mereka yang berduka, hiburkan dan hiburkan, menolong mereka dalam berbagai macam tantangan, biarlah kami tetap kuat dan tegar. Juga kami rasakan sukacita berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, ajar kami untuk menikmatinya dengan penuh kasih dalam kuasa Tuhan. Juga Engkau menolong untuk kehidupan para pelayan-Mu, agar mereka terus melayani dengan setia, dengan baik. Bahkan semua orang yang mendengarkan renungan harian ini, beri semangat, beri kekuatan iman, dan yakinkan bahwa Engkau terus menjamah kami dalam kasih dan kemurahan-Mu. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, di masa proses pemilihan ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk menyuarakan kebenaran, memilih presiden dan wakil presiden, memakai kami untuk memilih dengan tepat, sehingga siapapun yang kami akan pilih semuanya dalam kuasa dan kehendak Tuhan, dan terpilihlah presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat yang sungguh-sungguh menyatakan kuasa-Mu, kehendak-Mu dengan baik. Berikan suasana damai dan tentram di negara kami, agar kami boleh hidup berdampingan dengan penuh kasih. Terima kasih Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan karena kita boleh mendengarkan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan firman-Nya akan tetap kuat dan teguh dalam hidup kita.